Segalanya tak pernah
Yesusku, Kau segalanya. Katakan Yesus, Yesusku, Kau segalanya. Benar Bapa, bahwa Engkau segalanya bagi kami. Kami mengucap syukur buat sore hari ini. Tentunya kalian takut akan Elohim, takut akan Tuhan, sehingga untuk berbuat yang macam-macam tidak mungkin karena takut akan Tuhan. Kalau takut pada suami, kalau suami nggak ada, ya macam-macam bisa. Takut istrinya nggak ada, ya macam-macam bisa. Tetapi kalau takut kepada Tuhan, di samping awal dari segala hikmat, tetapi kita juga tidak berani macam-macam, karena ada Tuhan yang melihat kita. Amin. Itu yang pertama. Yang kedua, modal menikah itu apa? Yaitu ada komitmen. Kalian harus mempunyai komitmen, saling setia, saling menghargai satu dengan yang lainnya. Apapun yang terjadi, ya, kalian harus saling setia, saling menghargai. Kemudian yang ketiga adalah keputusan. Hari ini memutuskan menikah. Mungkin saat ini masih langsing. 10 tahun kemudian saya punya istri, kok jadi langsung. Tetap keputusan saya, tetap mengasihi engkau. Saya sebagai suami, saya adalah suamimu. Amin. Itulah modal nikah. Nah, pernikahan itu ada 3 fase. Yang pertama yaitu fase bulan madu. Banyak kalau orang di luar sana madunya hilang jadi bulan-bulanan. Akhirnya nyanyi, pulangkan saja aku pada ibuku atau ayahku. Nah, ternyata ayah ibunya juga bercerai. Itu di luar sana. Tetapi kita sebagai orang yang percaya pada Tuhan Yesus, kita harus mempunyai solusi. Ya, solusinya apa? Nanti saya akan jelaskan. Ya. Yang kedua, masuk ke dalam fase penyesuaian. Wah, itu paling berat. Ya, mungkin waktu pacaran nggak tahu kalau suami saya kalau tidur ngorok keras sekali, ya. Setelah menikah, waduh, ya, ngomong sedikit jadi salah, ngomong ini jadi salah, serba salah. Karena penyesuaian, asam di gunung, garam di lautan. Tetapi kalau kita bisa meramu dengan baik menjadi sambal yang nikmat. Amin. Itu. Bagaimana caranya? Nanti akan saya jelaskan. Yang ketiga, masuk ke fase kedewasaan. Kalau fase kedewasaan ini sungguh indah sekali, lebih indah daripada fase bulan madu. Yang bagaimana? Bila Tuhan katakan lebih baik memberi daripada menerima. Kalau kalian pasangan saling memberi, tidak menuntut satu dengan yang lainnya, itulah yang dinamakan fase kedewasaan. Ya, kalau menuntut, nah, udah tidak akan dewasa dalam pernikahan. Nah, bagaimana cara hidup berumah tangga yang sesuai dengan tuntunan firman Tuhan? Saya akan berikan 4 hal agar kalian kokoh dalam menjalani pernikahan. Yang pertama, di dalam Efesus 5 ayat 16, manfaatkanlah waktumu karena hari-hari ini adalah jahat. Musuh kita bukan darah dan daging, tetapi kuasa-kuasa kegelapan kegelam di udara, yaitu setan, iblis dan sebagainya. Yang tidak ingin kalian itu rukun, yang tidak ingin kalian damai, yang tidak ingin kalian diberkati. Ya, setan itu pengen menggoda kalian agar terus bertengkar dan bertengkar.
Oleh sebab itu, kita memerlukan kasih itu. Jadi kita harus memerlukan Tuhan. Di dalam Yohanes 15 ayatnya yang kelima, akulah pokok anggur, kamu adalah ranting-rantingnya. Siapa yang tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, maka ia menghasilkan buah yang banyak, karena tanpa aku kamu tidak dapat melakukan apa-apa. Jadi pergunakanlah waktumu, ya, sebab waktu ini adalah hari ini adalah hari yang jahat. Untuk apa? Ada komunikasi dengan Tuhan, ada persekutuan dengan Tuhan. Tuhan diibaratkan di dalam firman Tuhan ini, dia adalah pokok anggur. Dan kan saudara dan saya adalah rantingnya. Ranting kalau tidak melekat pada pokok, dia akan layu dan kering, tidak akan bisa berbuah. Tetapi sebaliknya kalau kita melekat pada Tuhan, apapun yang kita lakukan, Tuhan buat berhasil. Amin. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua, di dalam Efesus 5 ayat 17, karena itu janganlah kamu menjadi bodoh, melainkan pahamilah apa kehendak Tuhan. Semakin kita melekat pada Tuhan, ada komunikasi dengan Tuhan, kita akan memahami apa yang menjadi kehendak Tuhan itu. Apa kehendak Tuhan? Di dalam 1 Petrus 3:9, tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, atau caci maki dengan caci maki, melainkan saling memberkati. Karena untuk itulah kamu telah dipanggil, yaitu untuk mewarisi berkat. Banyak kalau dicaci maki, balas caci maki. Tetapi Tuhan mau kita harus saling memberkati. Ya, luar biasa. Apabila ada pertengkaran, sebelum matahari terbenam, hendaklah sudah reda amarahmu. Itulah yang dikehendaki Tuhan. Bayangin aja kalau kita berbean sampai besok pagi terjadi sekat bantal di tengah, kan tidak enak, ya. Tetapi sebelum matahari terbenam, kita selesaikan dulu. Sorry ya, tadi saya ada kesalahan. Minta maaf, kemudian bersekutu dengan Tuhan, selesai. Akhirnya kalian damai rukun. Sebab di mana ada kedamaian, ada kerukunan, disitulah berkat-berkat dicurahkan. Amin. Ya. Yang ketiga, ini untuk suami. Di dalam 1 Petrus 3 ayat 7, sama seperti itu pula kamu para suami, hiduplah bijaksana terhadap istrimu, sebagai kaum yang lebih lemah, dengan menunjukkan rasa hormat kepadanya selaku teman pewaris anugerah kehidupan, supaya doa-doamu tidak terhalang. Ternyata kalau kita tidak menghargai istri, doa kita hanya sampai di plafon. Tetapi kalau kita saling menghargai, doa kita sampai ke tujuan, yaitu kepada Tuhan, sehingga kita makin diberkati. Hal-hal yang ini kadang kita tidak bisa melakukan, karena iblis selalu pengen memecah belah. Sebab hari-hari ini adalah jahat. Di dalam Efesus 5 ayat 25, para suami, kasihilah istrimu masing-masing sebagaimana Kristus mengasihi gereja dan telah menyerahkan dirinya untuk itu. Jadi pernikahan sebenarnya adalah hubungan Tuhan dengan gerejanya. Ya. Bagaimana kita bisa mengasihi Tuhan? Saat itu mengasihi Tuhan yang tidak kelihatan. Yang kelihatan aja tidak bisa mengasihi, apalagi yang tidak kelihatan. Amin.
sebagai praktek mengasihi Tuhan, kita harus saling mengasihi. Mengasihi istri, mengasihi suami. Ya. Yang keempat, untuk istri. Di dalam Efesus 5 ayat yang ke-22 sampai 24, para istri tunduklah kepada suamimu masing-masing seperti pada Tuhan. Karena suami adalah kepala istri seperti Kristus adalah kepala gereja. Dan dia adalah penyelamat tubuh. Karena itu, sebagaimana gereja tunduk pada Kristus, demikian pula para istri kepada suami masing-masing dalam segala hal. Ya. Jadi istri harus tunduk kepada suami dalam segala hal. Tunduk bukan berarti takut, ya, tetapi menghargai. Kalau tunduk takut, waktu udah ada suami happy sama anaknya, begitu suami datang mobil, langsung sampai ikan di akuarium aja ketakutan pada suami. Tetapi kalau kalian saling menghargai, suami saling menghargai istri, istri menghargai suami, aduh indah sekali. Saling memberkati, indah sekali. Ya. Jadi itulah pesan-pesan firman Tuhan yang bisa saya sampaikan kepada kalian, sehingga kalian bisa menjalani kehidupan rumah tangga itu dengan firman Tuhan. Ya, kenapa dari gereja tidak memberi kado buat kalian yang macam-macam hanya firman Tuhan? Itulah pedoman hidup kalian. Dengan membaca firman, kalian dikuatkan, kalian diteguhkan, sehingga apapun yang terjadi dalam kehidupan kalian, kalian tetap kokoh di dalam Tuhan. Amin. Baik, kita berdoa. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur buat kebenaran firman-Mu Tuhan. Tanamkan dalam roh hati kami sehingga firman dia tumbuh subur dalam kehidupan kami, menjadi rema dalam kehidupan kami, terlebih calon mempelai berdua sehingga mereka bisa menjalani kehidupan berumah tangga. Ada sukacita, ada kebahagiaan di bumi bagian di dalam kerajaan surga, yang menjadi teladan buat orang lain yang belum mengenal Engkau. Terima kasih Bapa, terpujilah nama dalam Kristus Yesus Tuhan. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kami persilakan Pastor Jonas. Dan hari ini kita akan bersama-sama menyaksikan prosesi nikah kudus dari sepasang kekasih, yaitu Saudara Riki dan Saudari Veloria Tandi Wijaya. Oleh karena itu dipersilakan kedua mempelai boleh bangkit berdiri dan saling berhadapan. Hadapan kita sekalian sebagai jemaatnya. Namun saya akan bertanya terlebih dahulu kepada mempelai pria, mohon dijawab. Apakah Saudara Riki bersedia menerima Saudari Veloria Tandi Wijaya menjadi istri dan berjanji mengasihi seperti Kristus mengasihi jemaat? Silakan dijawab. Iya, saya bersedia. Karena itu silakan boleh mengucapkan janji nikahnya. Atas tuntunan Tuhan, saya Riki memilih Veloria Tandi Wijaya menjadi istri dan berjanji mengasihi seperti Kristus mengasihi jemaat. Saya berkomitmen untuk menjadi suami yang baik dan setia dalam keadaan apapun juga. Saya bertanggung jawab atas anak-anak yang dipercayakan Tuhan untuk membawa mereka menerima dan percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Amin. Tepuk tangan buat Saudara Riki. Iya, puji Tuhan. Selanjutnya mempelai wanita akan mengucapkan janji nikahnya. Namun saya akan bertanya terlebih dahulu kepada mempelai wanita, mohon dijawab. Saudari Veloria Tandi Wijaya, apakah engkau bersedia menerima Saudara Riki menjadi suami dan berjanji tunduk seperti jemaat tunduk kepada Kristus? Silakan dijawab. Iya, saya bersedia. Karena itu silakan boleh mengucapkan janji nikahnya. Atas tuntutan Tuhan, saya Veloria Tandi Wijaya
memilih Ricky menjadi suami dan berjanji untuk tunduk seperti jemaat tunduk kepada Kristus. Saya berkomitmen untuk menjadi istri yang baik dan setia dalam keadaan apapun juga. Saya bertanggung jawab atas anak-anak yang dipercayakan Tuhan untuk membawa mereka menerima dan percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Amin. Tepuk tangan buat saudari Gloria. Iya. Sebelum itu dipersilakan kepada saudara Ricky boleh menerima cincin ini dan memasukkan ke jari manis tangan kanan Gloria. Puji Tuhan. Dan Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, cincin di tangan saya berbentuk bulat, tidak ada ujung, tidak ada pangkalnya, menggambarkan cinta kasih Ricky dan Gloria adalah cinta kasih yang tidak berujung, tidak berpangkal hingga Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya. Dipersilakan kepada saudari Gloria boleh menerima cincin ini, menyematkan ke jari manis tangan kanan saudara Ricky. Puji Tuhan. Tepuk tangan Bapak Ibu buat kedua mempelai. Dan Bapak Ibu, kita arahkan kedua tangan kita kepada kedua mempelai dan bersama-sama kita akan memberkati kedua mempelai. Di hadapanmu ya Tuhan Yesus, ada anakmu Ricky dan Gloria. Mereka datang bersujud di altarmu yang kudus. Mereka membawa diri mereka untuk masuk di dalam pernikahan yang kudus, seperti yang Tuhan sudah rancangkan di dalam kehidupan anak-anakmu. Dan hari ini Ricky dan Gloria, engkau bukan lagi dua, melainkan satu di dalam Kristus Yesus. Sebab tidak ada satupun kuasa yang dapat memisahkanmu, kalaupun maut, maut pun sudah kalah oleh karena Yesus Kristus di kayu salib. Dan hari ini Ricky dan Gloria, engkau menjadi anak-anak yang dikenal oleh Yesus. Engkau dibenarkan oleh Yesus, oleh anugerah Yesus. Engkau diberkati, pernikahanmu sukses, beruntung, diberkati oleh Tuhan Yesus. Dari saat ini ialah berkat Bapa Yahweh dalam kasih anugerah Yesus Kristus, kuat kuasa Roh Kudus yang memberkati, mempersatukan pernikahanmu hari ini bahkan sampai selama-lamanya. Percaya diberkati Tuhan, bersama-sama kita berkata amin, amin, amin. Silakan Ricky, 1, 2, 3. Iya. Oke. Silakan Ricky boleh pegang pinggang Gloria, Gloria pegang pundak. 1, 2, 3. Tepuk tangan Bapak Ibu. Sehingga bisa merasakan sukacita kebahagiaan yang melimpah pada hari ini. Bapa, kami akan mengakhiri ibadah pemberkatan nikah pada sore hari ini. Namun sebelumnya Engkau curahkan berkat buat kami semua. Saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus, bukalah tanganmu ke hatimu, terimalah anugerah dari Bapa Yahweh, cinta kasih yang berlimpah dari Tuhan Yesus Kristus dengan kuat kuasa Roh Kudus menyertai memberkati dari sekarang sampai Maranatha bahkan sampai selama-lamanya. Dalam Kristus Yesus Tuhan kita yang sudah terima berkat sama-sama katakan amin. Amin, amin. Silakan Bapak Ibu duduk kembali dan mulai tetap bangkit berdiri. Ricky dan Gloria boleh bertukar posisi menghadap ke jemaat. Iya. Iya. Jika sudah, berikan peluk cium kepada Papa Mama. Demikian Gloria juga. Orang tua Ricky adalah orang tua Gloria. Mereka telah menjadi satu keluarga di dalam Kristus Yesus.
Puji Tuhan. Silakan boleh bangkit berdiri. Kalau ada kesalahan selama ini,